Bali United menyulitkan. Jackson F. Tiago berkomentar, tetapi paling sulit lawan wasit. Pelatih Persipura Jayapura Jackson Pereira Tiago tampak tedeng aling-aling dengan langsung menyatakan keberatan atas kepemimpinan wasit Sigit Budianto dalam pertandingan Persipura versus Bali United Jumat 5 November 2021. Persipura takluk 0-1 dari Bali United pada laga pekan ke-11 Liga 1 2021-2022 di Stadion Sultan Agung Bantul, Yogyakarta, Jumat 5 November malam waktu Indonesia Barat. Gol kemenangan Bali United dicetak oleh Ricky Fajrin pada menit ke-90+7. Namun dari hasil match summary, gol itu terjadi pada menit 90+4. Jackson beberapa kali juga sempat terpancing emosinya dengan keluar dari area teknik bangku cadangan untuk memprotes sejumlah keputusan yang diambil Sigit Budianto. Menurutnya, wasit asal DKI Jakarta itu seringkali membuat keputusan yang merugikan Persipura. Padahal kedua tim sudah mencoba menampilkan permainan yang bagus sepanjang 90 menit pertandingan. Kami sulit melawan Bali United yang sering bermain bola crossing atau lambung. Tetapi lawan yang paling sulit kami hadapi yaitu Bapak berbaju kuning, wasit, ujar Jackson saat memberi keterangan pers di Stadion Sultan Agung Bantul, Yogyakarta. Beberapa kali keputusan Bapak baju kuning itu membingungkan kami. Hal ini cukup berpengaruh pada konsentrasi pemain, imbu pelatih Persipura asal Brasil itu. Hujan yang mengguyur lapangan stadion juga seiring dengan ramainya kartu yang dikeluarkan Sigit Budianto. Total ada 11 kartu yang dicabut Sigit dengan 7 diantaranya untuk Persipura. Bali United diganjar 4 kartu kuning akibat sejumlah pelanggaran. Sedangkan tim Mutiara Hitam dihadiahi 5 kartu kuning dengan 2 diantaranya kartu merah bagi Irsan Lestaluhu 2 kali kartu kuning serta kartu merah langsung kepada Rivaldo Todfere di ujung pertandingan. Padahal secara permainan kami mampu mengimbangi lawan meski kurang jumlah pemain di 4 menit sisa. Dan saya tahu skor akhir tidak dapat berubah, pungkas Jackson. Bali United akui tak mudah kalahkan Persipura meski banjir peluang. Bali United akhiri seri kedua Liga 1 2021-2022 dengan kemenangan atas Persipura Jayapura 1-0. Laga di Stadion Sultan Agung Bantul Jumat 5 November malam berjalan tak mudah. Bali United bisa dikatakan banjir peluang dalam laga ini. Bahkan pada babak kedua, Bali United sempat mendapatkan penalti setelah Yabes Roni dijatuhkan Irsan Lestaluhu. Namun, Ilyas Paksojevic yang menjadi eksekutor gagal menyelesaikan tugasnya. Tendangan pemain yang sudah mencetak 7 gol ini malah meninggi di atas Mister Gawang Bali United. Untung saja Rizky Fajrin mampu mencetak gol pada detik akhir pertandingan. Bola liar hasil sepak sudut Ebir bisa disambar Ricky untuk menjebol gawang Persipura. Saya harus terima kasih untuk tim, mereka sudah kerja keras sampai menit akhir. Tidak mudah untuk memenangkan pertandingan, kita cuma cetak 1 gol. Tapi hari ini 1 gol sudah cukup buat dapat 3 poin. Ini poin penting bagi kami, terang pelatih Bali United, Stefano Kugura usai pertandingan. Teko, sapaan akrabnya sempat mengira pertandingan akan berjalan lebih mudah. Apalagi pada awal pertandingan banyak peluang didapat barisan depan yang dihuni Spaso, Melvin Place, dan Stefano Lillipali. Namun, semua peluang mentah ini menjadi catatan minor pada seri kedua. Setelah seri pertama lalu berhasil mencetak 8 gol dari 5 pertandingan, sementara seri kedua hanya 6 gol dari 6 pertandingan. Yang penting sekarang kita bisa menang, tutur Teko. Sementara itu, bek Bali United Haudy Abdillah menyebut kemenangan ini merupakan hasil kerja keras seluruh elemen tim. Semua konsentrasi sepanjang pertandingan dan tidak pantang menyerah, akhirnya kita bisa dapat 3 poin. Kedepan, kita tidak boleh cepat puas dan tetap ada di papan atas klasemen, tutur Haudy. Kemenangan ini membuat Bali United naik ke peringkat 5 dengan koleksi 19 poin. Koleksi ini sama seperti Arema FC dan PSIS Semarang, namun 2 pesaingnya masih memiliki 1 laga lebih. Diwarnai penalti di menit ke-100, Persija ditahan imbang Barito Putra Angelo Alessio kecewa besar. Pelatih Persija Jakarta Angelo Alessio kecewa timnya gagal meraih 3 poin saat bertanding melawan Barito Putra. Persija Jakarta akhirnya menutup seri kedua di Liga 1 2021 dengan hanya membawa pulang 1 poin. Dengan tambahan 1 poin, mereka berada di posisi 8 klasemen sementara.
Persija Jakarta hanya bisa bermain imbang 1-1 melawan Barito Putra pada pertandingan pekan ke-11 Liga 1 2021 di Stadion Muhammad Subroto Magelang Jumat 5 November 2021. Babak pertama Barito Putra berhasil membuka keunggulan lewat gol dari Alexander Rakik. Menerima umpan dari Rafael Oliveira, Rakik berhasil melepaskan tendangan yang tidak bisa diamankan oleh kiper Andri Tani pada menit ke-14. Persija akhirnya mencetak gol lewat umpan dari Rico Simanjuntak. Marco Simic mencetak gol melalui sundulannya pada menit ke-27. Kiper Barito Putra Aditya Harlan melanggar Rico Simanjuntak di kotak penalti pada menit ke-93. Wasit masih berdiskusi hingga menit ke-97 namun masih belum mengambil keputusan. Rizky Fora mendapatkan kartu kuning karena protes kepada wasit di menit 99. Marco Motta gagal mengeksekusi penalti untuk Persija Jakarta. Tak berselang lama wasit meniup peluit bertanda berakhirnya babak kedua dengan skor imbang 1-1. Pulang dengan hasil imbang di pekan ke-11 Liga 1 2021, pelatih Persija Angelo Alessio mengaku kecewa. Dia menilai harusnya mereka bisa menang jika Motta bisa melaksanakan tugasnya dengan maksimal. Di babak pertama, Persija mampu menciptakan beberapa peluang, tapi Persija malah kebobolan. Kita ketinggalan dan akhirnya kita bekerja keras dan kemudian bisa menyamakan kedudukan. Babak kedua saya kurang puas dengan hasil karena seharusnya Persija bisa menghasilkan hasil lebih baik. Mengenai penalti itu adalah sepak bola, kata Angelo Alessio pada sesi jumpa pers. Pelatih asal Italia itu menilai jika Motta memiliki kesempatan besar untuk merubah kedudukan, tapi dia menerima hasil ini dan akan memperbaiki timnya untuk seri ketiga Liga 1 2021. Seharusnya penalti itu bisa merubah keadaan, namun Marco Motta gagal melaksanakan tugas sehingga hasilnya tetap 1-1. Secara keseluruhan saya tidak puas dengan hasil ini, karena seharusnya Persija bisa mendapatkan hasil yang lebih baik, 3 poin, dan kita bisa naik di klasemen seharusnya, pungkasnya. Persib Bandung menang atas Persela Lamongan, ada keinginan Rene Albert yang tak terwujud. Persib Bandung sukses memetik kemenangan 3-1 atas Persela Lamongan dalam laga pekan ke-11 Liga 1 yang berlangsung di Stadion Maguwo Harjo Sleman, Yogyakarta, Kamis 4 November 2021. Gol Persib Bandung dicetak oleh Joprey Castillion pada menit ke-6, Erwin Ramdhani pada menit ke-19 dan Muhammad Rashid pada menit ke-31. Sementara gol dari Persela Lamongan diciptakan oleh Malik Rizaldi pada menit ke-20. Sejatinya ada keinginan pelatih Persib Bandung, Robert Rene Albert, agar anak asuhnya kembali mencetak gol di babak kedua. Akan tetapi keinginan Robert Rene Albert itu tak bisa terwujud. Robert Rene Albert pun bisa memahami hal tersebut karena kondisi pemain sudah mengalami kelelahan. Kami punya kesempatan menyerang dan berbuah gol, kata pelatih asal Belanda itu. Kemudian di babak kedua kami punya keinginan menambah cetak gol lagi. Saya tidak mengeluh tentang hal itu. Terlihat sekali mereka kelelahan dari segi psikis, sambung Rene Albert. Mengenai jalannya pertandingan, Rene Albert mengapresiasi permainan yang diterapkan Persela Lamongan. Padahal di laga ini Persela Lamongan tidak bisa diperkuat dua pemain asingnya, yaitu Ivan Carlos dan Jabar Sarja. Seperti yang sudah diperkirakan, mereka bermain seperti sebelum-sebelumnya mereka lakukan, kata mantan pelatih PSM Makassar itu. Mereka tidak bermain dengan dua pemain asingnya, tetapi tidak mengurangi kualitas. Bermain cepat dari kaki ke kaki. Bagus menurut saya, mereka bermain seperti itu, sambung Rene Albert dalam sesi jumpa pers selesai laga. Kemenangan ini membuat Persib Bandung untuk sementara menjadi pemuncak klasemen Liga 1. Dari 11 pertandingan, Persib Bandung mengumpulkan 25 poin, sama dengan raihan Bayangkara FC. Ran Cilegon FC coret 4 pemain, ada ex-timnas U19 dan Patrick Huanggai. Ini alasannya. Ran Cilegon FC secara resmi melepas 4 pemain di putaran kedua babak penyisihan grup Liga 2 2021. Hal ini terjadi setelah kekalahan 0-1 dari Dewa United di pekan ke-6 grup B. 4 pemain tersebut adalah Patrick Huanggai, M. Ihsan, Sandi Firmansyah hingga ex-timnas U19 Randy Juliansah. Pelatih Ran Cilegon FC Bambang Nurdiansyah menjelaskan keputusan itu diambil karena jumlah pemain di timnya terlalu banyak. Selain agar lebih efektif saat pelatihan, hal itu juga memberikan kesempatan agar kesempatannya dapat jam terbang lebih banyak di klub lain. Tim kami jumlah pemainnya sangat banyak,
Jadi keputusan itu diambil biar mereka juga dapat menit bermain lebih di klub lain. Selain itu biar saat latihan lebih efektif, karena kalau terlalu banyak juga menyulitkan tim pelatih, tutur Banur sapaan akrab Bambang Nurdiansah. Keputusan juga berdasarkan evaluasi dari penampilan pemain selama 6 laga terakhir, sesuai kebutuhan imbuhnya. Patrick Wanggai adalah striker andalan Ran Cilegon dan sudah dimainkan beberapa pertandingan, meski belum mencetak gol. Begitu pula Sandi Firmansah yang sempat jadi pilihan pertama di pos penjaga gawang, sebelum kedatangan Kartika Aji S. Sementara Randy Juliansah baru sekali dimainkan dari bangku cadangan dan tidak terlihat memberikan kontribusi besar, kendati digadang-gadang sebagai pemain muda potensial. Setelah melepas 4 pemain di atas, Ran Cilegon FC bergerak cepat mencari pengganti. 2 pemain jebolan PON Aceh di PON 20 Papua yakni Muzakir dan Muharir didatangkan manajemen dan tim pelatih.